Hai Modwers, kembali lagi bersama saya Melvin Mumpuni dan juga narasumber kita Korifan Kurniawan. Halo Modwers. Jadi di Mocast episode sebelumnya kita sudah ngobrol-ngobrol tentang strategi investasinya. Nah sekarang ini pengen nih diceritain tentang saham-saham apa yang sudah pernah dicoba di investasi dan gimana hasilnya. Nah penasaran kan? So langsung aja kita diskusi sama Korifan. Kemarin kan sempat ngobrol tuh di episode sebelumnya, cerita tentang saham-saham apa nih yang bisa menghasilkan keuntungan bisa sampai 100% dalam waktu 5 tahunan. Kok bilang ada dua biasanya. Ada yang lagi turnaround, kemarin cerita tentang sahamnya Astra Auto Parts, kemudian juga ada cerita tentang saham yang cyclical atau punya siklus, contohnya ada batu bara atau ada emas dan lain sebagainya. Nah, kali ini boleh dong diceritain mungkin pakai data, jadi kan ceritanya biar real nih. Oh, nih kayak gini-gini perjalanannya gitu kok. Yes. Boleh kok? Oke, boleh. Jadi mungkin pertama kita bahas dulu yang turnaround dulu kali ya. Nah, jadi salah satu saham yang turnaround itu yang pernah saya invest dan kemudian dapat return di atas 100% itu saham auto. Kok mau liatin gambarnya? Boleh, kita liatin gambarnya biar lebih jelas. Biar lebih jelas, langsung kita ambil contoh auto tadi ya. Nah, misalkan saya buka laporan keuangannya auto nih. Nah, ini kan berubah nih jadi Astra Auto Parts. Nah, jadi saya waktu itu mulai masuk ke saham auto itu di sekitar 2018-2019. Nah, ini saya kasih contoh ya. Nah, di sini nih. Nah, ini yang tadi saya cerita nih. Ini adalah laba bersihnya, net profitnya auto, ya kan? Nah, di 2018-19 ini kan kelihatan ya, laba bersihnya auto 611 miliar, 2019 740 miliar. Nah, ini kan mulai ada potensi turnaround nih setelah sebelumnya perusahaan ini sempat kinerjanya turun di 2015 juga. Ya kan kelihatan nih ada potensi turnaround-nya, ya kan? Nah, jadi di tahun 2018-2019 ini saya mulai mencicil masuk ke saham auto. Waktu itu harga sahamnya masih di kisaran sekitar, kita coba lihat. Kalau ini apa? Yahoo Finance? Ini Yahoo Finance, betul. Oke. Kalau Yahoo Finance, teman-teman Modwers bisa akses langsung tuh Yahoo Finance. Ya, ke Yahoo Finance. Kemudian kita masukkan harga sahamnya di sini, ya. Kode sahamnya. Try later. Nah. 2019. Oke, nah, ini nih 2018. Itu yang tinggi ya? Di sekitar sini kan ya. Nah, jadi kan waktu itu harga sahamnya di 1.600-an, terus kemudian saya mulai cicil masuk, terus kemudian ini kan turun lagi nih, ya kan, ke 1.200-an yang tadi saya cerita, ya kan. Nah, di sini mulai collect lebih banyak lagi, gitu kan. Nah, tapi di tahun 2020 ya, ketika COVID, ya harga sahamnya bisa turun sampai ke level yang tadi saya cerita tuh di 700-an, ya kan. Nah, hal ini sedikit banyak karena dipengaruhi oleh kinerja perusahaan yang nih di tahun 2020 itu labanya turun sampai 2 sampai 3 miliar. Ini bahkan nggak bisa dihafal nih. Ya kan, saking tipisnya gitu kan. Jadi dari laba 700 miliar turun ke 2 miliar. Turun ke 2 miliar, betul. Nah, tapi kalau misalkan kita sebagai orang awam ngelihat, ya ini otomatis nggak menarik dong. Ya kan? Kan sebelumnya 700 miliar, sekarang cuma 2 miliar, apa menariknya gitu kan. Nah, tapi kita lihat lebih detail lagi nih Pak Melvin. Kalau saya tarik ke atas ya, kinerja ini adalah revenue itu salesnya, ya kan, top line-nya. Memang turun ya dari 15 triliun ke 11 triliun, ya kan. Tapi kalau kita pikir pakai nalar, dari 15 triliun ke 11 triliun kan berarti kurang lebih sekitar 30-40%, ya kan. Nah, tapi harga sahamnya bisa turun 99%, berarti kan dari 740 miliar, net profitnya dari 740 miliar ke 2 miliar kan jeblok banget. Ya, berarti kan ada something missing nih di sini. Harusnya kalau misalkan emang ini perusahaannya benar-benar udah nggak layak investasi, ya revenue juga drop banget, ya kan. Ini hanya sebatas turun tapi masih ini, terus kemudian kita turun lebih dikit, lebih satu level ke bawah, gross profit atau laba kotornya dari 2,1 triliun memang turun ke 1,6 triliun, ya kan? Berarti selaras dengan si revenue-nya, ya kan? Nah, kemudian kita turun lagi ke operating profit. Nah, di sini mulai kelihatan nih.
dari 540 miliar ke 134 miliar. Nah, ini kan yang paling gedenya di sini nih. Ya kan? Nah, berarti kita cari tahu dong, kenapa sih kok operating profitnya turun? Operating profitnya turun signifikan banget nih, padahal dari revenue-nya cuma turun sedikit gitu ya. Terus kemudian gross profit-nya sedikit. Nah, ini kemudian kita masuk ke dalam laporan keuangannya di website IDX ya kan. Nah, di sini saya menemukan ada satu hal ya, yaitu tadi kerugian dari entitas asosiasi. Oh, berarti bukan langsung strike ke bisnisnya, tapi ada kayak anak perusahaan. Betul, joint venture-nya. Jadi sebenarnya bisnis autonya sendiri itu sebenarnya tidak terlalu sesignifikan itu penurunannya, ya kan? Tapi entitas asosiasinya inilah yang kemudian membuat operating profit-nya ini turun signifikan dan berpengaruh kepada si net profit-nya tadi, gitu kan? Nah, kemudian dari situ saya periksa lebih lanjut nih, ya kan? Kenapa nih? Apa yang menyebabkan entitas asosiasinya rugi gede, ya kan? Ya karena waktu itu ada salah satu produknya dia yang ditarik pasaran lah, kemudian juga ya karena COVID juga jadi nggak muter, jadi ada banyak faktor. Dan kemudian saya kebetulan waktu itu ikut RUPS-nya Auto. Nah di situ saya tanya langsung, ya kan teman-teman bisa cek tuh di website IDX juga. Jadi waktu itu saya tanya, Pak, saya izin tanya. Kalau untuk kerugian dari entitas asosiasi, ya kan, itu sebabnya apa dan bagaimana proyeksi manajemen di tahun ini, ya kan, itu tahun 2021 saya tanyanya. Dan kemudian jawaban dari manajemen firm gitu bahwa itu kerugian hanya bersifat sementara karena yang tadi saya cerita COVID dan lain sebagainya, tapi kita proyeksikan tahun ini akan kembali positif. Ya kan, ditambah lagi dengan yang tadi saya sempat jelasin bahwa manajemen ini melakukan efisiensi. Nah, efisiensinya ini bisa kelihatan dari mana? Saya scroll lagi ke atas ya. Apa? Expenses-nya? Nih, di liabilitasnya. Nih, kelihatan ya, di 2019 utang jangka pendeknya dia 3,4 triliun. Dia bisa turunin utang jangka pendeknya sampai 700 miliar, jadi 2,7 triliun, ya kan? Dan kemudian liabilitas secara total liabilitasnya juga turun nih, ya, dari 4,3 menjadi 3,9, ya kan. Nah ini membuat ini mungkin sedikit teknis ya Pak Melvin ya. Nah ini membuat secara ini nih ya, secara liquidity ratio-nya dia justru lebih bagus. Liquidity ratio itu kan aset jangka pendek dibagi dengan kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek. Dari 1,6 justru naik nih ke 1,9 ya. Kalau naik itu artinya bagus, ya kan. Dan cash ratio-nya dia juga kuat dari 0,2 kali ke 0,5 kali. Artinya cash-nya dia nih mumpuni strong, gitu, ya. Strong ya kan. Nah, dari situ saya punya hipotesa bahwa secara equity, secara balance sheet nggak ada masalah, ya. Tinggal menunggu waktu aja sampai kinerjanya ini berbalik gitu loh, ya kan. Kecuali kalau misalkan balance sheet-nya utangnya terlalu besar, ya kan, itu mungkin bahaya. Tapi tadi kita lihat bahwa liquidity ratio-nya di atas 1, cash ratio-nya juga 0,5 itu bagus ya, karena di atas 0,3 biasanya. Nah, ini mengindikasikan bahwa secara balance sheet dia kuat, ya kan. Jadi saya percaya bahwa meskipun pandemi sekalipun dia tetap bertahan. Tinggal menunggu waktu saja sampai kinerjanya berbalik. Dan ternyata benar ketika masuk ke tahun 2021, ya kan. Kita lihat dari revenue-nya 2021 revenue mulai naik lagi nih ke level pre-COVID, mirip normal triliunan, ya kan. 2022 malah lebih tinggi lagi, ya kan. Dan kemudian gross profit juga ngikut. Nah, yang menarik ini nih yang tadi saya cerita nih. Ternyata benar yang mulai turnaround tuh si entitas asosiasinya, sehingga labanya perlahan mulai naik, ya kan. Laba operasinya mulai naik 2022 kelihatan jelas, ya kan. Nah, net profitnya juga otomatis pasti ngikut gitu loh. Nah, ini yang saya sebut sebagai perusahaan turnaround. Karena labanya yang bersihnya dari 2015 ke 2022 itu udah balik lebih tinggi. Udah balik. Ya, cuman karena kepotong di sini aja nih ya. Jadi tadi kan seolah-olah 4 sampai 5 tahun ya. Tapi kalau misalkan nggak ada Covid ini ya mungkin bisa dipangkas jadi 2 sampai 3 tahun gitu loh. Jadi karena ada masa tunggunya aja sih. Ya dia bisa lebih cepat harusnya. Tapi ini salah satu contoh kalau kita lihat di harga sahamnya ya, yang tadi dari 1.600 saya average down di 1.200,
begitu di 800-700 saya average down lagi, jadi modalnya itu dari yang 1.600-an bisa turun sampai ke 1.100-1.200-an gitu kan. Terus cari untungnya untungnya mulai waktu berjalan ya kan, mulai naik. Nah ini kesabaran kita dibutuhkan nih di sini ya, mulai diapresiasi ya kan, nih di menjelang di 2022 akhir mulai naik ke di atas 1.200 ya kan, mulai 1.500 ya sampai tertingginya ini di 3.500-an gitu loh. Nah, saya jual di area-area ini ya di 2023 lagi bullish. Mulai dari tadi ya 2000 di level sini saya mulai jual ya. Terus kemudian karena kalau saya hitung nilai intrinsiknya itu ada di range 2.500 sampai 2.800 ya kan. Nah, jadi di range ini saya kemudian mulai jual, kemudian di 2.800 juga mulai jual, di 3.000 pun juga jual gitu. Habisin gitu. Ya, dan kemudian ya ternyata benar gitu, harga sahamnya kemudian habis itu ya terkoreksi kembali gitu. Jadi di sini momen yang kita tadi tuh pentingnya satu ya, kita melakukan hipotesa kenapa saham perusahaan ini turun, penyebabnya apa, apakah temporer atau permanen, dan ternyata tadi kita bisa katakan temporer ya kan. Dan yang kedua adalah kesabaran tadi tuh, kalau misalkan di sini kita cut loss ya malah kita kehilangan opportunity di sini ya kan. Ya kemudian sabar ya kan, ini kan proses yang mungkin nggak cepat ya kan. Ini kan setahunan, 2021, 2022 ini kan berapa nih, setahun setengah lah ya kan. Ini kan sideways yang cukup panjang lah ya, 1,5 tahun ya. Kalau misalkan banyak orang tergoda, udahlah saya jual aja lah gitu kan, ya akan kehilangan opportunity di sini gitu loh. Nah, sama yang ketiga tadi pentingnya kita menghitung value dari si saham ini. Tadi dengan menggunakan cheat sheet tadi ya. Ini kita bisa menghitung value dari auto ini gitu kan. Ini angkanya udah berubah ya karena ini angka yang terbaru. Tapi waktu itu saya hitung ya nilai intrinsiknya itu ada di sekitar 2.800 sampai 2.500 sampai 2.800-an. Ini pun juga lagi diskon. Ya, ini lagi diskon juga gitu. Cuman ada hal lain lah gitu yang saya belum firm lagi nih untuk masuk ke auto ini gitu. Oh, jadi nggak melulu kalau diskon kita masuk itu nggak? Nggak, karena balik lagi nih kita perlu tahu nih diskonnya itu karena apa gitu. Jadi lebih karena misalkan nih ya, kayak contoh kenapa misalkan saya belum masuk lagi nih, karena berdasarkan data Gaikindo penjualan mobil lagi turun. Oh, ada tren. Ada trennya. Tapi kan ini turun. Kan akses spare partnya kok, bukan mobilnya. Betul. Nah, cuman ada pengaruh juga karena bisnisnya auto ini kalau kita dalamin itu ada OEM, ada RIM. OEM itu adalah original equipment, M-nya saya lupa apa. Intinya itu adalah penjualan ke mobil-mobil baru. Jadi kalau misalkan kita beli mobil baru kan sudah ada komponennya itu by auto, ya kan, itu ada pengaruhnya juga di situ. RIM-nya dia jalan, yang tadi Pak Melvin sebutkan. Secondary-nya. Ya, secondary-nya. Tapi OEM-nya ini yang akan terpengaruh. Jadi kalau misal penjualan mobil yang pertamanya itu mengalami penurunan, itu bisa juga berdampak ke kinerjanya si auto. Pastinya. Gitu. Jadi kenapa belum firm lah. Korevan, di market kan ada 900-an saham tuh. Kok giniin semua satu-satu? Oke, jadi sebenarnya di cheat sheet ini kita juga bisa lakukan yang namanya filtering. Jadi filtering nih bisa memudahkan kita gitu, dari 900 saham. Contoh misalkan kita pengen dong cari saham yang misalkan price to earning ratio-nya di bawah 15 kali. Nah, itu kan udah ke filter tuh, mana saham-saham yang relatif murah dibandingkan dengan saham-saham lain. Atau misalkan yang price to book value-nya di bawah 2 kali. Nah, itu kan ke filter tuh, ya kan? Nah, dari situ baru misalkan dari 900 kita dapat misalkan 200 saham. Nah, 200 saham ini kalau misalkan kita masih ngerasa terlalu banyak juga, kita bisa ada filter tambahan lagi. Contoh nih, misalkan yang price to earning ratio-nya di bawah 15, price to book value-nya di bawah 2, dan misalkan pertumbuhan labanya minimal 5%. Nah, itu kan akan ke filter lagi. Jadi misalkan 50. Nah, dari 50 tadi baru kita pelajari tuh satu persatu. Baca laporan keuangannya. Baca laporan keuangannya, kita lihat trennya seperti apa, ya kan? Kinerja terakhirnya gimana. Nah, dari situ kita akan punya kebentuk yang namanya conviction tadi. Gitu. Nah, itulah pentingnya seninya kita untuk menemukan saham-saham yang terdiskon gitu. Jadi ibaratnya kita harus
ya memang harus riset dulu di awal gitu. Tapi begitu kita udah dapat yang kita percaya, yang kita punya conviction, ya udah tinggal menunggu waktu sampai harga sahamnya tersebut memberikan keuntungan buat kita. Kalau ini kan cerita tentang yang apa tadi, turnaround kan. Tadi kinerjanya tiba-tiba tadi net profitnya bisa minusnya banyak banget tuh, tinggal sisa 2 miliar gitu. Nah kalau yang siklus gitu ada ceritanya juga kok? Kalau yang siklus ada juga. Oke, nah kalau misalkan yang siklus ya, salah satu contohnya yang saya pernah dapat juga itu di Adaro. Nah jadi sebenarnya Adaro ini kan perusahaan batubara. Jadi sepanjang saya 15-16 tahun di market, itu udah 2 kali dapat profit bagger dari saham batubara. Oh iya, bagger itu teman-teman Modworth artinya keuntungannya itu lebih dari 100%. Jadi kalau untung 100% itu dibilangnya one bagger. Kalau untung 200% berarti itu baggers dan seterusnya. Ya. Nah, tahun 2016 pernah di di saham Indika Energy. Nah, 2020 ke 2022 dapat dari Adaro ini nih, Pak Melvin. Nah, jadi kita coba lihat ya. Adaro ini kan dia perusahaan batubara, ya kan? Nah, ini menarik nih kalau kita bicara soal batubara. Nih ya. Saya masuk itu di tahun 2020. Ya, ketika laba bersihnya itu memang lagi drop, ya kan? Di 2 triliun. Sebelumnya 5,6 triliun. Nah, ini kan kalau kita nggak paham bisnisnya, kita akan lihat, ya ngapain saya masuk di saham yang labanya lagi turun 50% lebih, ya kan? Nggak menarik dong, ya kan? Nah, tapi kita cari tahu nih, kenapa labanya Adaro turun, ya. Kita misalkan masuk ke market nih, ini tradingeconomics.com websitenya, kemudian market pilih commodities, ya. Nah, kemudian kita pilih coal nih, ya, harga batubara, ya kan? Nah, ke bawah lagi sih. Nah ini ya. Nah jadi kita ambil 10 tahun. Nah kita lihat nih, kenapa kok labanya turun? Ya jelas karena tahun 2020 itu harga batubara itu sempat as low as $50 nih teman-teman, ya kan? Nah dari situ ya otomatis kan kalau perusahaan batubara itu ketika harga turun ya dia jual nggak bisa harga mahal, ya kan, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, makanya labanya turun gitu kan. Nah tapi kita sebagai investor itu perlu ngelihat apakah penurunan harga sementara ini hanya bersifat sementara atau bisa berkepanjangan, ya kan. Nah jadi waktu itu tahun 2020 ini ya itu kita riset Pak Melvin, ya, oh ternyata di akhir tahun 2020 ya China itu mulai ngebuka keran impor, jadi China itu banyak impor, termasuk dari perusahaan-perusahaan di Indonesia, ya kan? Satu itu. Terus kemudian kedua adalah China itu juga mulai pulih, kan tahun 2020 itu dia lockdown gitu kan. Nah 2021 itu mulai parsial ngebuka bordernya, ya kan, dan ini diyakini ya kalau berdasarkan historical akan menggenjot nilai atau harga acuan batubara itu sendiri. Ini aja naiknya gede kan kok? Ya, nah ini kan mulai naik nih, ya kan, 2021 mulai naik. Jadi ya kita ambil hipotesanya adalah penurunan harga batubara ini sementara. Setelah itu kan naik, ya kan. Nah ditambah lagi di tahun 2022 ini memang ada faktor perang antara Rusia dan Ukraine gitu kan, jadi itu kayak bless in disguise lah, maksudnya dibalik perang gitu kan, malah harga batubara naik gitu kan. Nah ini ada bless in disguise-nya juga gitu. Jadi balik lagi nih, kenapa waktu itu di tahun 2020 ya saya berani untuk masuk ke saham batubara padahal kan labanya turun ya. Kemudian kalau kita lihat dari segi harga sahamnya ya itu saya dapat itu di sama kurang lebih di sekitar 1.200-an juga. Nih ya, saya balik ke 2020 nih ya. Nah, ketika itu harga sahamnya saya mulai akumulasi itu di sekitar sini ya, di Oktober 2019 1.200-an ya kan. Dan kemudian ketika harga sahamnya itu labanya turun, kemudian ada Covid juga waktu itu ya, ini sempat ke level 700-an ya. Nah, ini saya lakukan average down lagi gitu. Nah, jadi intinya dapat average itu di sekitar sama 1.100-an 1.300 turun ke 700, berarti turun dalam dong? Sama, turun juga 40-50% juga. Wow. Gitu. Nah itu kan di momen-momen itu sebenarnya ujian gitu buat investor, ya kan? Apakah akan cut loss atau hold atau gimana nih, atau average down,
ya kan? Nah di situ sebenarnya poin penting dari kalau teman-teman pengen jadi investor yang berkualitas, ya lakukan riset, ya kan? Kenapa kok harga sahamnya turun? Penyebabnya apa? Temporer atau berkepanjangan? Nah di situ sebenarnya yang membedakan antara investor yang sukses dengan yang tidak. Kebanyakan kalau misalkan dia nggak tahu yang dia beli, ya pasti cut loss dong, ya kan? Padahal ini opportunity gitu yang mungkin belum tercapai lagi atau belum bisa didapatkan lagi di bulan-bulan berikutnya, gitu kan? Nah lanjut lagi tadi cerita tentang China gitu kan, China menambah kuota batu bara, kemudian waktu itu juga ada perang di tahun 2022. Nah ini kemudian membuat ya harga sahamnya tinggal menunggu waktu saja sampai diapresiasi seperti itu, ya kan? Nah ini kemudian harga sahamnya naik ya ke ini kan juga ada fase sideways-nya juga ya, lumayan panjang nih, sekitar hampir 1 tahun kan. Nah mulai membuahkan hasilnya itu memang di tahun 2022 nih. Padahal waktu itu saya ingat banget di tahun 2021 ke awal 2022 tuh lagi banyak narasi tentang batu bara itu nggak dipakai lagi. Ya kan, green energy. Green energy. Ya semua mau beralih ke listrik ya non-fosil. Non-fosil ya kan, batu bara nggak bakal dipakai lagi. Padahal kalau saya lihat waktu itu harga energi yang terbarukan itu masih mahal. Ya, kalau sekarang 2024 memang udah lebih murah ya. Tapi kalau waktu tahun 2021, 2022 tuh masih mahal sekali. Jadi saya punya keyakinan bahwa batu bara masih akan tetap dipakai gitu kan. Masih yang paling murah lah buat industri untuk jadi bahan energi gitu ya. Nah, ibaratnya ditambah dengan tadi adanya perang Rusia dan Ukraine ya. Ini jadi daya ungkit nih. Harga sahamnya naiknya signifikan ya, sampai ke level tertinggi itu hampir Rp4.000 juga. Kau jual berapa? Saya waktu itu jualnya di kisaran bertahap juga tuh, dari 2.800 ya sampai ke 3.800-an. Jadi di range di sini nih ya, di range sini awal 2022 ya. Terus kemudian ini ada bagi dividen lagi kan di sini, dapat juga dari dividennya ya kan. Terus kemudian sempat jual tertingginya di level-level ini nih, sedikit di bawah. Nah nih di sekitar sini gitu, di 3.400-an. Wih gila, itu untung lebih dari 100% dong. Betul, gitu. Sekitar total ya kalau average itu mungkin sekitar 140 sampai 160% kurang lebih gitu. Nah, 2-3 tahun ya? 2-3 tahun, lebih cepat kan? Lebih cepat gitu. Jadi, itu sudah tambah dividen? Ditambah dividen lagi. Sudah termasuk dividen. 140% itu. Sudah termasuk dividen gitu. Nah, cuman saya mulai exit ya di sini, saya mulai exit ya kan, karena saya ngerasa harganya juga udah terlalu mahal ya kan. Waktu itu kalau dihitung nilai intrinsiknya sama, itu di kisaran sekitar 3.000-an saat itu. Nah, jadi ya udah saya exit dan ya kemudian harga ya sahamnya turun gitu. Sekarang ini belum ada cerita lagi. Sekarang ini kalau kita bicara batu bara ya memang karena konflik antara Israel dan Iran ini kan membuat harga minyak sebenarnya minyak naik, tapi biasanya ada korelasi antara harga minyak dengan batu bara. Ya harga batu baranya memang bisa naik lagi gitu. Cuman kalau sekarang ya saya lebih ke minyaknya sih. Gitu. Jadi kok disebut terjadi siklus atau cyclical itu ya karena siklus harganya si batu baranya sendiri ngefek ke company-nya. Nah, jadi kalau kita bicara soal batu bara, ini tuh memang bukan cuma batu bara tapi hampir semua komoditas itu sifatnya cyclical. Jadi ada siklus naik, ada siklus turun. Kayak contoh misalkan 2009 itu saya pernah rugi juga di saham batu bara besar juga ya, karena waktu itu siklus turun, tapi saya waktu itu belum paham gitu kan, keterbatasan informasi juga gitu. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di sini ada siklus naik ya, di 2011 dia siklus naik, turun panjang. habis itu turun panjang ya kan. Ini habis itu ada siklus naik lagi, ada siklus turun lagi, ada siklus naik lagi, ada siklus turun lagi gitu loh. Nah, jadi di setiap siklus itu sebenarnya ada penyebabnya. Nah, itu yang kita sebagai investor tuh perlu mencari tahu gitu. Sebenarnya proyeksi harga komoditas ke depannya akan seperti apa gitu. Nah, jadi itu sih seninya kalau kita mau berinvestasi di perusahaan yang cyclical. Di satu sisi potensi keuntungannya memang besar, tapi di sisi lain kalau kita nggak paham siklus dari batu bara atau misalkan minyak gitu ya, ya kita bisa kerugi juga gitu. Jadi penting buat kita nih untuk tahu terlebih dahulu ya siklus atau cyclical dari masing-masing komoditas, Pak Melvin. Wah, berarti kalau Ko Rifan cari saham-saham yang diskon itu berarti risetnya itu harus sampai ngerti
kalau misal ini batubara, ngertiin harga batubaranya. Kalau tadi ngomongin Astra Autopart, harus ngerti tentang apa tren mobil yang lagi dijual tahun ini dan lain sebagainya, itu harus tahu gitu, industrinya tahu gitu. Betul. Nah, jadi memang kalau saya dan tim nih juga melakukan riset yang mendalam seperti itu gitu. Jadi ya teman-teman sebenarnya bisa tinggal baca gitu kan report yang dihasilkan gitu. Jadi tujuannya adalah supaya untuk memberikan gambaran gitu bahwa kedepannya nih akan seperti apa gitu, batubara akan seperti apa, minyak seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan kita beli tapi kita nggak tahu, kita kan blind gitu ya, buta ya kan. Tapi kalau kita tahu, oh misalkan kayak sekarang nih Cina gimana sih impornya ya kan, apakah lagi turun, apakah lagi banyak ya kan, terus kemudian produksi itu gimana sih, demand-nya gimana. Nah itu jadi kita punya dapat gambaran, oh oke, kalau demand-nya naik, supply-nya lebih terbatas, maka harga bisa naik nih. Nah itu kuncinya gitu. Berarti boleh aku simpulin ini Koko dapat untung bisa double atau bisa 100%, 200% atau bisa lebih juga, itu gara-gara Koko punya informasi lebih banyak ya. Betul. Gambarannya itu jadi lengkap gitu. Betul. Kenapa perusahaan ini bagus walaupun harga turun terus, juga oh ngerti kenapa kok ini turun, oh ini bagus sebenarnya, nggak ada masalah gitu. Betul. Ditambah lagi ya kalau kita bisa tanya langsung kan ke perusahaan juga. RUPS atau public expose ya kan, kita minta konfirmasi nih ya kan, nih gimana nih ke depannya. Nah itu pentingnya kita sebagai seorang investor. Oh. Gitu. Oke, teman-teman Modwers, ternyata dibalik tadi yang dibilang return ratusan persen itu ternyata banyak PR yang harus dikerjakan. Pastinya ya, nggak there is no such freelance gitu kan, tetap ada PR yang harus dikerjakan ya kan. Tapi kan hasilnya juga memuaskan gitu. Oke. So teman-teman Modwers, kalau teman-teman mau mulai investasi saham tapi mungkin belum tahu juga mulai dari mana, teman-teman juga boleh hubungi Wealth Advisor dari Moduit. Nah, Wealth Advisor dari Moduit nanti bisa bantu gimana untuk investasi sahamnya. Oke, terima kasih Ko Rifan. Terima kasih juga teman-teman Modwers. Semoga diskusi kita bisa memberikan gambaran tentang investasi saham. Jadi teman-teman Modwers, sampai jumpa di Mocast, Moduit Podcast episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.